PSSI akhirnya menyetujui permintaan John Hetman untuk kembali mendatangkan Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Pemirsa, pelatih baru timnas Indonesia John Hetman dikabarkan langsung bawa 4 naturalisasi baru untuk skuad Garuda. 4 pemain tersebut adalah Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Ian Maatsen, dan Jason Silk. Benarkah demikian? Wow, Eropa dan Asia bisa mendadak gempar mendengar kabar ini. Begini pernyataan berkelas John Hetman, pelatih baru timnas Indonesia, sampai berhasil rayu 4 pemain naturalisasi baru untuk skuad Garuda dan bawa-bawa nama Shin Tae-yong, sampai legenda sepak bola Inggris David Beckham angkat bicara soal hal ini. Wah, kok bisa? Benarkah demikian? Luar biasa, Belanda auto menangis melihat ini. Jai Itses catatkan rekor kelas dunia sepanjang sejarah, sampai banggakan timnas Indonesia kayak begini. Penasaran? Simak ulasannya di sini. Nah, ini baru jos gandos. Elkan Bagot akhirnya dapat kepastian mantap soal karirnya di Inggris. Apakah langsung dipanggil John Hetman di timnas Indonesia? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, dalam sebuah wawancara eksklusif di media Inggris The Mirror yang mengejutkan banyak pihak, John Hetman, pelatih baru timnas senior Indonesia, mengungkapkan sejumlah pernyataan mengejutkan seputar masa depannya bersama timnas. Hetman, yang baru saja menggantikan Patrick Kluivert setelah pemecatannya akibat kegagalan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tidak segan-segan berbicara secara terbuka mengenai ambisi dan visi besarnya. Dalam wawancara tersebut, Hetman mengungkapkan pencapaiannya dalam merayu 4 pemain naturalisasi baru, menyentuh isu kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih, serta jaminannya untuk masa depan timnas Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting yang diungkapkan oleh pelatih asal Inggris tersebut. Salah satu hal yang paling mengejutkan dalam pernyataan Hetman adalah keberhasilannya merayu 4 pemain naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Hetman dengan percaya diri mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 4 pemain tersebut telah berhasil dan mereka siap memperkuat timnas Indonesia dalam kompetisi internasional mendatang. Keempat pemain yang dimaksud adalah Pascal Struijk, Jason Silk, Jairo Riedewald, dan Ian Maatsen. Hetman mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga dapat meyakinkan para pemain ini untuk memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela. Menurut Hetman, proses ini tidak mudah, karena keempat pemain tersebut sebelumnya sudah memiliki karier yang stabil di Eropa, namun dia mengaku memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk meyakinkan mereka agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Keempat pemain ini memiliki talenta luar biasa, dan mereka telah memilih Indonesia untuk mengembangkan karier internasional mereka. Saya merasa bangga bisa meyakinkan mereka untuk datang dan memperkuat timnas Indonesia, ujar Hetman dengan penuh keyakinan. Keberhasilan Hetman merayu pemain-pemain naturalisasi ini dianggap sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas skuad Indonesia. Dengan memasukkan pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di level internasional. Selain soal naturalisasi pemain, salah satu pernyataan yang paling mencuri perhatian adalah pengakuan Hetman mengenai rencananya untuk kembali menggandeng Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya menangani timnas Indonesia. Shin Tae-yong dikenal dengan gaya kepelatihannya yang keras dan tegas, serta berhasil memberikan Indonesia sejumlah hasil positif di beberapa ajang internasional. Namun setelah kegagalan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang meragukan masa depan Shin Tae-yong. Hetman tidak menutupi fakta bahwa dirinya berencana untuk mengajak Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia. Saya sudah berbicara dengan Shin Tae-yong. Kami telah meminta izin kepada PSSI dan saya senang mengabarkan bahwa ini telah disetujui dalam rapat Exco PSSI, jelas Hetman. Pernyataan ini membantah spekulasi bahwa PSSI akan mencari pelatih baru tanpa melibatkan Shin Tae-yong lagi. Menurut Hetman, kembalinya Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat untuk membangun tim yang solid dan meningkatkan performa Indonesia di level internasional. Shin Tae-yong yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang pemain-pemain Indonesia dan budaya sepak bola lokal dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan impian besar timnas Indonesia.
Shin Tae-yong memiliki visi yang sama dengan saya. Kami akan bekerja sama untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan besar ke depan. Keberhasilan ini tidak akan datang dalam semalam, tapi saya yakin dengan kombinasi pengalaman kami berdua, kami akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ungkap Hartman. Dalam pernyataan yang tak kalah mengejutkan, Hartman dengan tegas mengungkapkan keyakinannya bahwa duetnya bersama Shin Tae-yong akan membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Hartman menegaskan bahwa target tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, mengingat potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia. Saya tahu ini adalah perjalanan panjang dan saya minta publik untuk bersabar. Tapi saya bisa jamin bahwa dengan kerja keras dan persiapan yang matang, kami akan membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030, tegas Hartman. Pernyataan tersebut disampaikan dengan penuh percaya diri, seolah menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki pelatih yang tidak hanya berambisi, tetapi juga percaya dengan kemampuan para pemain dan staf pelatih yang ada. Hartman melanjutkan, kami punya para pemain muda yang berbakat, dan dengan adanya tambahan pemain naturalisasi, kita akan semakin kuat. Selain itu, Shin Tae-yong dan saya sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tim dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai target besar tersebut. Kami tidak hanya berencana untuk melangkah lebih jauh di level Asia, tetapi juga di level dunia, tutupnya. Publik Indonesia pun merasa optimis dengan pernyataan tersebut, meskipun banyak yang menganggap tantangan yang dihadapi sangat berat. Namun, kepercayaan Hartman terhadap skuad yang dimilikinya, ditambah dengan pengalaman Shin Tae-yong yang sudah tidak diragukan lagi, memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, dalam sebuah wawancara eksklusif, David Beckham yang kini berfokus pada proyek-proyek sepak bola dan filantropi, memberikan pendapat tentang strategi yang diterapkan oleh pelatih asal Inggris tersebut. Hartman adalah pelatih yang sangat berpengalaman, dan saya tahu dia memiliki visi yang jelas untuk membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang dia lakukan dengan merayu pemain-pemain berbakat dan berpengalaman dari Eropa adalah langkah yang sangat cerdas. Ini bukan hanya tentang menambah kualitas tim, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan, ujar Beckham. Menurut Beckham, langkah ambisius yang diambil oleh Hartman dalam merayu pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Memiliki pemain seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, dan Ian Maatsen di timnas Indonesia adalah bukti bahwa mereka tidak hanya ingin bersaing, tetapi mereka ingin berkompetisi di level yang lebih tinggi. Ini adalah langkah yang berani dan tepat, lanjut Beckham. Beckham juga memberikan reaksi positif terhadap rencana John Hartman untuk menggandeng Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia. Mengingat rekam jejak Shin Tae-yong yang sudah terbukti di Asia, Beckham menganggap bahwa duet kedua pelatih tersebut bisa menjadi kombinasi yang sangat kuat. Saya pikir Shin Tae-yong adalah pelatih yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sepak bola Asia dan juga sudah memahami karakteristik pemain Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki oleh Hartman dan pemahaman Shin Tae-yong tentang sepak bola lokal, ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat efektif, ujar Beckham. Beckham menambahkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia ke depan sangat bergantung pada bagaimana kedua pelatih ini dapat berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang ada di tim. Shin Tae-yong sudah tahu bagaimana cara menghadapi tantangan di Asia. Jika mereka bekerja sama dengan baik, saya rasa Indonesia bisa menjadi kekuatan yang lebih besar di Asia, bahkan dunia, tegas Beckham. Salah satu bagian yang membuat Beckham terkesan adalah keyakinan yang ditunjukkan oleh Hartman bahwa Indonesia bisa menembus semifinal Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Beckham yang memiliki pengalaman luar biasa di level internasional mengaku bahwa target ini bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil. Saya selalu percaya bahwa dengan ambisi dan kerja keras, banyak hal bisa dicapai. Tentu saja, tantangannya sangat besar, tetapi saya tahu timnas Indonesia memiliki potensi. Kuncinya adalah membangun tim yang solid, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mentalitas dan kepercayaan diri para pemain, ujar Beckham dengan penuh optimisme. Beckham melanjutkan, saya melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat bersemangat dengan sepak bola. Rasa cinta dan antusiasme para penggemar bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi tim. Dan jika Hartman dan Shin Tae-yong bisa memanfaatkan energi ini, saya yakin mereka bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tutupnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, kini mencatatkan nilai pasar yang bahkan melampaui total valuasi sejumlah tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Konsistensinya tampil solid bersama Sassuolo di kompetisi Serie A Italia, membuat harga pasar bek tangguh tersebut melonjak drastis.
Performa impresif Jay Itzes sepanjang musim turut mengundang perhatian klub-klub raksasa Italia seperti AC Milan dan Inter Milan. Ketertarikan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendongkrak nilai jual sang pemain di bursa transfer. Berdasarkan pembaruan terbaru dari situs Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes kini mencapai 10 juta euro atau sekitar 197,5 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Pada Maret 2025, nilai pasar pemain kelahiran Belanda itu masih berada di angka 5 juta euro, lalu meningkat menjadi 7,5 juta euro pada Juni 2025, sebelum akhirnya menembus 2 digit di akhir tahun. Kenaikan ini terasa sangat kontras jika dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya. Saat pertama kali bergabung dengan Venezia pada Januari 2023, nilai pasar Jay Itzes hanya berkisar 600.000 euro. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, grafik nilainya meroket berkat penampilan yang stabil di level tertinggi sepak bola Italia. Menariknya, nilai pasar Jay Itzes saat ini juga lebih tinggi dibandingkan valuasi tim nasional Asia Tenggara. Tanpa memasukkan pemain naturalisasi yang sedang tersandung sanksi FIFA, total nilai pasar timnas Malaysia hanya berada di kisaran 7,75 juta euro. Vietnam menyusul dengan sekitar 6,25 juta euro. Sementara Thailand menjadi yang paling mendekati dengan nilai sekitar 9,08 juta euro. Pada musim Serie A 2025-2026, Jay Itzes telah tampil dalam 15 pertandingan bersama Sassuolo. Ia menjadi duet utama Tarik Muharemovic di lini pertahanan. Kolaborasi keduanya terbukti efektif, membawa Sassuolo meraih 6 kemenangan dan 3 hasil imbang, dengan 4 laga berakhir tanpa kebobolan. Dengan performa yang terus menanjak dan nilai pasar yang kian melambung, Jay Itzes kian menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain Indonesia dengan nilai tertinggi di kancah sepak bola internasional. PSSI kembali menegaskan komitmennya untuk membangun timnas Indonesia secara berkesinambungan. Keseriusan tersebut tercermin dari sejumlah kesepakatan strategis yang telah disepakati bersama pelatih kepala baru timnas sebagai bagian dari rencana besar jangka panjang federasi. Komitmen itu disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI, Arya Sinulinga, usai rapat internal EXCO. Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian luas, tidak hanya dari publik sepak bola nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Arya mengungkapkan bahwa PSSI menetapkan target ambisius bagi pelatih anyar timnas Indonesia, yakni membawa skuad Garuda bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2030. Target tersebut menjadi penanda pergeseran arah kebijakan PSSI dari pola pikir jangka pendek menuju pembangunan sepak bola nasional yang lebih terstruktur dan visioner. Target utamanya adalah Piala Dunia 2030. Ini merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan level sepak bola Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Salah satu kesepakatan terpenting adalah komitmen penuh terhadap stabilitas kepelatihan. Seluruh anggota EXCO PSSI sepakat tidak akan mengganti pelatih di tengah jalan, terlepas dari hasil yang diraih dalam periode tertentu. Dalam rapat EXCO kemarin, kami berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, pelatih tersebut tidak akan diganti, tegas Arya. Kebijakan ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam tata kelola sepak bola Indonesia. Selama ini, pergantian pelatih kerap terjadi dalam waktu singkat, akibat tekanan hasil pertandingan. Arya menegaskan bahwa stabilitas menjadi kunci agar program pembangunan timnas dapat berjalan konsisten dan tidak kembali terhenti seperti strategi-strategi jangka panjang di masa lalu. Dari sisi kontrak, pelatih baru timnas Indonesia akan diikat dengan skema 2+2 tahun. 2 tahun pertama menjadi fase awal kerja, dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya jika target profesionalisme dan pengembangan tim dinilai tercapai. Skema ini dianggap mampu menyeimbangkan komitmen jangka panjang dengan fleksibilitas manajemen. Tak hanya bertanggung jawab atas timnas senior, pelatih baru tersebut juga akan mengemban peran ganda dengan menangani timnas Indonesia U23, sebagaimana yang sebelumnya dijalankan oleh Shin Tae-yong. Dengan target Piala Dunia 2030, jaminan stabilitas kepelatihan, serta kontrak jangka panjang, PSSI menegaskan ambisinya untuk mentransformasi sepak bola Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan. Keputusan manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, untuk kembali melepas Elkan Bagot pada bursa transfer musim dingin memicu beragam reaksi dari netizen Inggris. Bek timnas Indonesia itu dinilai terlalu lama dipinggirkan tanpa mendapatkan kesempatan bermain yang layak di tim utama. Sepanjang musim ini, Elkan Bagot belum juga mendapat menit bermain bersama skuad senior Ipswich Town dan lebih sering diturunkan di tim U21. Situasi tersebut membuat McKenna berencana meminjamkan Elkan pada Januari 2024 mendatang agar sang pemain bisa mendapatkan jam terbang. McKenna beralasan bahwa Elkan Bagot bersama Cameron Humphreys hanya kurang beruntung karena kalah bersaing dengan pemain lain di posisi yang sama. Namun penjelasan tersebut justru menuai kritik tajam dari para pendukung Ipswich Town. Jika rencana peminjaman ini terwujud, Elkan akan mencatatkan 5 klub pinjaman selama berseragam Ipswich Town setelah sebelumnya membela Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, dan Blackpool. Banyak netizen mempertanyakan keputusan manajemen yang baru melepas Elkan di paruh musim.
Mereka menilai sang pemain seharusnya sudah dipinjamkan sejak awal musim agar tidak kehilangan momentum perkembangan karir. Saya tidak percaya mereka bisa mendapatkan menit bermain di era McKenna. Pindah klub adalah kesempatan besar, tapi kenapa tidak dilakukan sejak awal? Tulis seorang netizen di laman TWTD. Kritik juga diarahkan pada alasan kurang beruntung yang disampaikan McKenna. Sejumlah pendukung menganggap pernyataan tersebut tidak masuk akal karena kesempatan bermain sepenuhnya bergantung pada keputusan pelatih. Bahkan ada yang menilai Elkan layak mendapatkan tempat di tim utama, termasuk sebagai starter, terutama dalam skema 3 back. Dia pemain yang bagus dan terlalu berharga hanya untuk duduk di bangku cadangan, ujar salah satu netizen. Tak sedikit pula yang berpendapat bahwa Elkan Bagot seharusnya dilepas secara permanen. Menurut mereka, di usia muda, Elkan membutuhkan jam bermain reguler setiap pekan untuk berkembang. Apalagi, kabarnya beberapa klub yang pernah meminjam Elkan sempat mengajukan kontrak permanen, namun ditolak oleh pihak Ipswich Town. Kritik terhadap McKenna pun semakin tajam. Ia dianggap kurang menghargai potensi pemain muda seperti Elkan Bagot dan Cameron Humphries, yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk bersinar. Mereka masih cukup muda untuk berkembang. Saya harap mereka sukses di tempat lain, meskipun bukan di sini, tulis salah satu pendukung Ipswich Town. PSSI resmi membuka partisipasi publik dalam menentukan sosok-sosok terbaik di dunia sepak bola nasional melalui ajang PSSI Awards. Mulai 6 Januari 2026, para pencinta sepak bola Indonesia dapat menyalurkan suara mereka lewat laman resmi PSSI Awards sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam meningkatkan standar apresiasi olahraga di tanah air. PSSI Awards merupakan penghargaan resmi federasi yang dirancang untuk memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, serta kontribusi seluruh elemen yang terlibat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi para pemain di atas lapangan, tetapi juga untuk sosok-sosok penting yang bekerja di balik layar. Mengutip laman resmi PSSI, peluncuran PSSI Awards menjadi bagian dari perayaan 95 tahun perjalanan PSSI. Ajang ini sekaligus menandai lahirnya standar baru dalam sistem penghargaan sepak bola nasional. Melalui mekanisme voting publik, PSSI menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan partisipasi. Sepak bola Indonesia dibangun secara kolektif, sehingga apresiasi terhadap prestasi pun selayaknya melibatkan suara para pendukungnya. Sebelum masuk ke tahap voting publik, PSSI Awards melalui proses seleksi awal yang ketat dan berlapis. Kurasi dilakukan oleh panelis independen yang mewakili berbagai perspektif dalam ekosistem sepak bola nasional, mulai dari sudut pandang sejarah, dinamika kompetisi terkini, hingga penilaian media. Panelis dari unsur legenda tim nasional diisi oleh Hermansyah, Rahmat Darmawan, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Ketiganya dikenal memiliki pengalaman panjang serta pemahaman mendalam terhadap perkembangan sepak bola Indonesia lintas generasi. Untuk kategori pemain, PSSI melibatkan nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Jordi Amat, Vini Silvianus, Tom Haye, dan Beckham Putra Nugraha. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan penilaian yang relevan dengan standar performa dan profesionalisme sepak bola modern. Sementara itu, unsur media diwakili oleh PSSI Pers yang terdiri dari Wina Setiawati, Pikiran Rakyat, Aryo Yosia, Bola.com, dan Rais Adnan, Skor.id. Peran media dinilai krusial dalam menjaga objektivitas, konsistensi data, serta validasi pencapaian sepanjang musim kompetisi. Secara keseluruhan, PSSI Awards menghadirkan 17 kategori penghargaan yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Performance Awards dan Special Recognition Awards. Performance Awards mencakup 9 kategori yang menilai pencapaian individu pemain selama satu musim, mulai dari pemain terbaik, kiper terbaik, pemain muda terbaik, hingga momen teknis seperti gol, assist, dan penyelamatan terbaik. Adapun Special Recognition Awards diberikan kepada individu maupun institusi yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan sepak bola nasional. Kategori ini mencakup wasit, asosiasi provinsi, program pembinaan, supporter, hingga figur-figur penting di balik layar. Dengan dibukanya voting publik pada 6 Januari 2026, PSSI berharap PSSI Awards tidak sekedar menjadi ajang pemberian trofi, tetapi juga menjadi ruang keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah serta wajah sepak bola Indonesia ke depan. Nama John Herdman belakangan ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia, yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar di tengah publik sepak bola tanah air. Sejak PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025, menyusul kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, federasi terus bergerak aktif mencari sosok nakoda baru. Sejumlah nama sempat mencuat ke permukaan, mulai dari Timur Kapadaje yang sukses bersama tim muda Uzbekistan hingga Giovanni van Bronckhorst, mantan pelatih Rangers. Namun, dalam perkembangan terbaru, nama John Herdman justru menjadi sorotan utama. Spekulasi mengenai kedekatan PSSI dengan Herdman kian menguat dan menjadi topik hangat di berbagai diskusi pencinta sepak bola nasional. John Herdman dikenal luas berkat kesuksesannya membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Reputasi tersebut membuatnya tidak hanya diminati Indonesia, tetapi juga Honduras yang disebut-sebut ingin merekrutnya sebagai pelatih tim nasional.
Tentu saja, rencana penunjukan Hartman tidak terlepas dari proses negosiasi, termasuk soal nilai gaji yang disiapkan PSSI. Lantas, berapa gaji yang ditawarkan PSSI untuk mengikat John Hartman hingga tahun 2030? Mengutip laporan media Honduras Once Notices, PSSI disebut menyiapkan tawaran dengan nilai yang sangat menggiurkan. Dalam laporan yang terbit pada 20 Desember 2025, disebutkan bahwa PSSI menawarkan kontrak bernilai ribuan dolar per bulan kepada pelatih asal Inggris tersebut. Di Indonesia, mereka tidak main-main. 2 pertemuan dengan Presiden Federasi sudah cukup untuk meyakinkan pelatih Inggris itu dengan kontrak yang mencakup ribuan dolar per bulan, tulis Once Notices. Media tersebut juga menilai angka tersebut sulit ditandingi oleh Federasi Honduras, baik dari sisi nominal maupun keberanian untuk mengajukannya tepat waktu. Sebagai gambaran, saat menangani timnas Kanada hingga tampil di Piala Dunia 2022, John Hartman tercatat menerima gaji sebesar $480.900 AS per tahun atau sekitar 8 miliar rupiah. Angka itu setara dengan kurang lebih $40.000 AS atau sekitar 669 juta rupiah per bulan. Dengan rekam jejak tersebut, tak heran jika PSSI dikabarkan siap mengajukan tawaran besar demi mengamankan jasa Hartman untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman sejawat.